Hai Takers, balik lagi sama Tike di Weekend Bersama. Episode kali ini kita akan ngebahas seperti yang udah gua share di Instagram kemarin-kemarin. Kita akan ngebahas tentang dimensi, astral projection, astral traveling, dan lain-lain itu. Terus kita ngomongin juga masalah past life, future dengan kartu tarot. Dan juga ngomongin spirit guide, spirit guardian gitulah ya. Bersama ada Sora Tarot dan ada Daryl Wezi. Halo. Siapa mereka? Nanti aja. Kita akan bahas semuanya. Oke, pertama-tama selamat datang. Halo. Selamat datang di Dazzling Fotografi. Jadi kita sekarang syuting di Dazzling Fotografi ya. Jadi kalau kalian familiar sama tempat ini, ya karena kami ada di Dazzling Fotografi. Thank you Dazzling Fotografi. Udah ngasih kita tempat ya buat weekend bersama kali ini. Nah, di weekend kali ini tentunya ada Kak Sora, ada Daryl ini. Pasti kan anak-anak netizen pengen kenal dong, karena tak kenal maka tak sayang gitu. Biasanya di weekend bersama ini tuh gue bakal bagi-bagi ke beberapa segmen sih. Jadi kayak segmen pertama itu kita bakal lebih kenalan. Di segmen kedua kita bakal ngebahas tentang yang tadi itu, topik yang 3 yang tadi itu gitu. Sama mungkin ntar bakal fluid aja, kita bakal spontan, ntar larinya kemana gitu, lihat aja gimana mengalirnya. Sama nanti ketiga kita bakal bacain pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Oke, buat perkenalan pertama, pengen tahu dong siapa sih Sora dan Daryl gitu. Lebih mungkin ceritanya lebih ke gua dulu deh. Gimana kita kenal nih? Coba ya. Gimana kita kenal? Kalian masih inget gak sih kenapa kita kenalannya tuh waktu gimana? Dari Daryl deh. Dari gue. Kita ketemu itu gimana sih? Ceritain deh. Jadi waktu itu memang gue melihat sosok Thomas nih ya. Thomas ya dulu, gue taunya dia Thomas namanya. Dia Thomas nih kayak wah gila ilustrator gitu ya. Tapi gue selalu melihat setiap karyanya dia ini kuat banget gitu. Jadi kayak dan kebetulan gue attach sama ilustrasi foto dari gue kecil gitu. Jadi kayaknya Thomas nih ada sesuatu lah gitu, kayak gue feel energinya ya gitu ya. Terus akhirnya gue follow Thomas di Instagram ya gitu. Ternyata pas kita ngobrol ternyata Thomas juga gimana sih ya emang? Jadi pas dia nge-follow gue lihat ini siapa ya? Wih, ada penyanyi follow gue gitu kan. Terus gue dengerin juga kayak ini kayaknya something ada. Gue juga ngerasa tiba-tiba ada yang beda gitu, kayak ini kayaknya anak nih entah indigo atau apa nih gitu kan. Cuman kan waktu itu juga pas gue ketemu sama lu juga gue belum meletek banget ya. Gue aja masih ragu kan. Gue aja masih ragu. Gue indigo apa bukan ya gitu. Cuman tapi gue ngerasain juga kayak attach. Terus cuman dari kita ngobrol bentar aja kayak kenal lu udah lama ya. Iya, dan ngerasanya kayak gue udah kenal dia tuh lebih lama dari yang kita ngobrol semalam itu doang. Kayak temen lama gitu. Nah gue soalnya kan kayak biasa kalau ketemu sama anak-anak yang kayak gini tuh gitu kayak rasanya temen udah lama kan. Ya udah, terus akhirnya kita janjian ketemu. Soalnya tadi mau bikin ada project bareng ya. Iya benar. Kita ada project bareng, gue mau ngebantuin projectnya si Daryl nih gitu. Pas udah ketemu ya makin klop banget gitu, kayak apa yang diomongin tuh nyambung gitu. Terus dia juga cerita dia tuh punya baca tarot juga kan, baca tarot. Gue tuh penasaran juga cara kerja tarot tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kayak pengen ketemu, gue pengen pegang kartu tarot tuh kayak gimana, gue pengen ngerasain energinya gitu. Karena gue nggak punya kartu tarot waktu itu kan. Ya udah pas ketemu, oh ya udah nyambung, ngerasa langsung kayak connect dan ya udah kayak tahu kayaknya dia indigo. Tapi ntar kita kulik lebih jauh ya, dia indigo atau bukan. Kayaknya sebutannya bukan indigo ya. Bukan. Gue sih nggak menyebut diri gue indigo dan tidak mengklaim diri gue sebagai indigo. Tidak melabelkan. Iya, melabelkan. Karena ya indigo itu kan sebenarnya konsepnya aura ya, aura indigo biru keunguan gitu kan. Dan sementara apa yang gue alamin itu sebenarnya salah satu ya, maksudnya itu kan kayak supernatural atau istilahnya when it comes to spirituality ini mungkin kategorinya kalau orang-orang sih bilangnya crystal atau rainbow children ya. Jadi Star Children. Jadi ini bukan masalah indigo lagi, tapi udah konsep besarnya gitu, Star Children gitu. Dan itu mau diklasifikasikan sebagai apa? Ya itu tergantung apa yang kita experience, apa yang kita alamin selama ini. Dan ada beberapa orang yang bilang lu tuh empath gitu. Tapi ada yang bilang lu tuh starseed gitu. Tapi yang gue rasain dua-duanya. Jadi memang gue ya udahlah. Kalau lo sendiri boleh melabelkan, lo mau melabelkan diri lebih sebagai apa?
kalau yang gue baca ya, karena gue waktu itu kayak apa sih Starseed, apa sih Kristal, apa sih karena sebenarnya kalau kita secara pribadi mah nggak terlalu peduli ya, nggak terlalu peduli, iya nggak terlalu peduli kita apa kita nggak peduli gitu. Benar, itu came up from people around us yang kayak ketemu kita, lu tuh Kristal, lu tuh ini kan, kok semuanya ada di gua, maksudnya jadi gue ya kalau boleh melabelkan ya apa ya, gue juga bingung ya sebenarnya. Kalau gue kan sekarang lebih melabelkan ya udahlah, dibilang biar gampang aja, biar netizen juga nggak ribet gitu ya. Kalau gue ya udah gue indigo artis, tapi kalau memang ini memang udah lumayan, emang kayak kok gue mah kelihatan obvious ya. Iya benar-benar obvious banget. Gue karena kayak gue artis, gue berkecimpung di dunia seni, artnya kuat, tapi ada something di artnya itu, jadi udah kelihatan jelas ya udah ini mah indigo artis gitu. Gue nggak mungkin gue anak Kristal dan gue nggak mungkin anak Starseed, gue nggak mungkin gitu. Dulu gue inget banget waktu gue kuliah, jadi ada orang ya psikolog sih dia tapi dia mengerti konsep ini sebenarnya, dan dia bilang gue tuh sebenarnya indigo artistik gitu. Jadi dia tuh bilang indigo itu banyak macamnya tipenya. Terus, nah lo tuh artistik gitu. Nah waktu itu memang gue merasanya, gue tuh bikin lagu cepat, nulis lagu tuh bisa yang di busway, di taksi atau di kendaraan tuh gue bisa nulis dan itu jadi gitu. Nah memang begitu teman-teman musisi pada bilang ke gue kayak, lo cepet juga ya, lo produktif juga nulis lagu gitu. Tapi gue nggak merasa seperti itu karena gue nggak tahu ukuran industri musik tuh kalau seorang penyanyi atau penulis lagu tuh kayak gimana sih, seberapa cepat gue nggak tahu gitu. Jadi memang mungkin iya kali bener sih psikolog temen gue ini bilang gue indigo artistik, mungkin benar. Iya, karena kalau yang gue lihat juga ya, gue panggil lu Van aja ya, karena gue biasa panggil lu Van ya. Nama dia tuh Daryl Wezi itu nama panggung, nama panggung, iya benar. Cuma nama dia tuh Irfani, gue kenal dia panggil dia gue Vandi, udah Vandi. Jadi kalau yang gue lihat sih si Vandi kalau bisa diklasifikasikan sebagai yang indigo, lu indigo artis juga gitu. Tapi lu di musik. Iya, dibikin lagu gitu. Sama dia di kata-kata sih yang gue lihat. Gue nggak tahu nih, gue belum ada konfirmasi apa cuman yang gue rasain dia itu di kata-kata, bikin kata-kata buat dijadiinnya tuh dialirinnya ke lagu. Oke, jangan itu, ntar kita keep dulu, bakal bahas itu lebih lanjut. Selanjutnya Kak Sora nih. Kalau dari Kak Sora, inget gak kenalannya sama gue tuh gimana sih kita? Saya ingat sekali tentunya. Dipertemukannya gimana sih? Saya jadi deg-degan karena saya pertama kali ketemu dia karena saya jatuh cinta. Tapi tunggu dulu, jatuh cinta sama karya dia. Emang gimana? Jadi kan waktu itu Tom kan bikin kartu juga, jadi waktu itu Spirit Oracle Cards ya teman-teman. Tada. Bersama Billy Christian. Bersama dengan Billy Christian, sama halo Bang Bill. Nah jadi aku beli, terus habis itu shorty-nya jadi kenalan ya. Kita kan sempat jadi chattingan, ternyata kayak langsung ngobrol tuh nyambung gitu kan ya. Kita kan chattingan kan awalnya cuma kayak dari klien sama penjual gitu ya. Itu kan kayak macam-macam sister di Shopee gitu ya. Kita awalnya gitu, oke sis gitu kan, apa segala macam. Ternyata Tom itu sangat friendly banget gitu. Dan aku waktu itu sempet yang langsung aku nanya kan sama dia gitu, pengalaman dia gambar gimana, karena aku kan memang tukang jual kartu nih gitu ya. Jadi aku penjual kartu tarot juga, dan aku sering sekali mengamati banyak banget karya-karya dari ilustrator gitu ya. Jadi kalau kartu tarot kan ada ilustrasinya. Nah aku tuh langsung ngerasa kayak nih anak spesies unik nih, aku bilangnya spesies gitu. Aku spesies unik. Karena aku ketemu anak indigo, banyak kan yang interdimensional dan segala macam. Nah, ketemu yang secara person langsung, yang indigo artis gitu, ini baru Tom. Yang maksudnya aku benar-benar ketemu, maksudnya kayak know in person gitu ya. Makanya aku tuh yang kayak amazed gitu, karena pada saat aku mainin kartunya gitu, langsung kayak berasa ini beda nih, bahasaku ya, energi dari kartunya beda gitu. Jadi kelihatan nih ini memang gifted gitu. Makanya aku langsung nanya-nanya sama si Tom, aku bilang, Tom ini gimana perjalanannya gitu, karena aku amazed gitu. Apalagi kan yang pembuat kreator oracle atau tarot di Indonesia belum banyak ya, belum banyak banget. Jadi pas ada terus habis itu langsung tune in, ya udah terus kita jadi ngobrol, terus kan kita sempet malah langsung banyak cerita terus langsung ngonek apa yang semestinya nggak dikonekin, tiba-tiba langsung nyamber gitu kan. Tapi gue percaya emang jodoh sih kalau kayak gini ya. Benar, kita bisa kenal.
Dan ternyata Daryl sama Kasora juga kenal Ternyata ya. kita Iya, kenal. ternyata kita kenal. Iya. Tapi guys, ini adalah pertama kali aku ketemu mereka. Iya, Iya, benar. Jadi ini tuh bener-bener spontan banget. Gue tuh nggak ada rencana buat bikin weekend bersama dalam waktu dekat sebenarnya. Terakhir kan sama Anomali kan. Terus tiba-tiba suatu malam gue chatting sama si Daryl. Udah yang somewhere, kita udah lama nggak chattingan juga ya. Udah lama, iya. Gue tuh ngomentarin, pokoknya ada postingan dia selalu posting yang sampah banget sih, yang lucu-lucu gitu kan di Instastory-nya. Gue kadang suka komen, di situ terus ngobrol tentang keresahan gue. Terus akhirnya, mau gak kita bikin podcast gitu. Terus tiba-tiba gue cerita, gue juga sebenarnya udah ada rencana mau bikin podcast sama si Kasora. Terus dia bilang, Sora Tarot, iya kan lu kenal ya. Udah, gue langsung pagi gue kontak Kasora juga, dia, ini lu dadakan banget. Ini bener-bener baru kemarin ya. Baru kemarin. Baru kemarin banget gitu. Dan tapi akhirnya ya gue kan nggak tahu, kita lagi bingung nyari tempat gitu ya. Terus gue langsung nanya si Julius, gue kepo ya, gue langsung tanya, lu mau bikin sekalian juga gak nih? Kalau mau sekalian ya, ternyata dia juga mau. Jadi bener-bener spontan banget dan akhirnya bisa di sini gitu. Kenapa kita di sini? Karena abis ini bakal ada juga di Gua Kepo. Kalian harus tetap nonton juga Gua Kepo ya. Jangan cuma ditonton, di subscribe. Iya, di subscribe juga benar. Ada di Kita harus YouTube mendukung. YouTube channelnya Sora juga. Lu ada gak sih YouTube channel? Ada, tapi gue belum bikin kayak gini-gini. Oke, nggak apa-apa. Tetap di subscribe juga, ntar bakal ada di bawah ya. Semuanya di follow. Oke. Jadi tadi udah menjawab ya. Bagaimana kita kenalan? Nah sekarang kalau Kasora sendiri nih, coba perkenalkan. Maksudnya kan kalau tadi kan Daryl kayak udah cerita nih ya, sedikit dikasih glimpse-nya aja nih. Kalau si Daryl ini tadi dia ngomong dia bikin lagu, berarti dia dia berarti songwriter. Ntar kita bahas. Nah dan juga udah ketahuan kalau si Daryl ini kan Daryl Fandi Wezi ini dia itu seorang untuk sementara kita ngomong indigo juga ya. Biar gampang aja ya. Indigo. Tapi sebenarnya kalau gua mendeskripsikan lu lebih ke clairvoyant sih. Dia lebih kuatnya kalau menurut gua dia tuh memang panggilan hidupnya. Gua nggak tahu kayaknya dia memang gifted banget, banyak banget yang dia bisa gitu. Tapi kalau yang paling tinggi yang gua lihat ya, correct me if I'm wrong, dia tuh paling kuat di clairvoyant-nya. Clairvoyant-nya dia sih, gua acungin jempol, 2 jempol sih. Bikin gua merinding kadang gini, sedikit cerita ya, nggak apa-apa ya. Kan emang kalau weekend bersama mah begini ya. Iya, benar. Gua inget banget, gua itu kalau setiap kali ketemu sama orang, gua itu pasti suka tethering. Tethering. Misalnya gua main sama, misalnya kayak gini nih. Kasora tiba-tiba bawa ayami gitu ya. Gue tethering langsung ya udah langsung connect gitu sama si ayami, sama si ayami. Waktu pertama kali gue ketemu sama si Daryl, sama si Apandi ini, kita ketemu pertama kali yang di GI itu. Kebesokannya gue kena juga dapat vision yang lu sering dapet itu gue juga kena. Gue kan langsung ngomong sama lu kan, ini kenapa gue jadi dapet beginian juga ya. Tapi ya memang gue lumayan agak spawn juga gitu kan. Benar. Gue agak kayak spawn, jadi kayak kalau misalnya gue ketemu sama siapa indigo lain yang punya skill apa, gue tuh kadang suka kena aja gitu. Kayak gue tethering dikit-dikit pasti gue dapet gitu. Kayak dulu banyak itu gue ngobrol sama si Fadi itu karena gue ngomongin masalah bencana alam ya. Karena lu vision itu banyak yang tentang bencana alam. Nah gue juga langsung dapet bencana alam itu tiba-tiba puzzle-puzzlenya kayak di tanah Sunda lah, ada suara ini suara itu gitu kan. Ini seru, ntar kita bakal bahas. Nah sekarang Kasora nih, kalau Kasora sendiri mengklasifikasikan diri sendiri itu sebagai apa sih selain sebagai pembaca tarot? Ini pasti jawabannya ini nih, lucu nih. Aku bingung sebenarnya ya. Siapa penontonnya Tom dipanggilnya apa? Takers. Enggak, sebenarnya Takers itu sebenarnya dulu gue pakai buat di blog. Takers itu TK readers sebenarnya. Jadi Takers gitu. Cuman ya udah akhirnya gue sekarang di vlog pun gue pakai manggil mereka Takers. Gitu. Oke. Sebenarnya aku sama seperti Fandi dan sama seperti Tom, aku sebenarnya tidak pernah mendeskripsikan diri aku seperti apa sebenarnya. Itu sebenarnya kembali kepada netizen dan orang-orang yang mau ngasih aku deskripsi apa. Tapi aku sadar bahwa aku bukannya yang dari kecil udah lihat apa yang special edition itulah ya gitu. Jadi tapi lebih kepada mungkin memang lebih sensitif ya, mungkin memang lebih sensitif sama sebenarnya kalau yang satu di clairvoyant, kalau aku sebenarnya lebih ke yang aku udah ngerasain ya sebenarnya ke clairsentience. Jadi memang kadang-kadang bisa merasakan senses orang punya perasaan gitu. Jadi makanya kalau misalnya kadang-kadang ngebaca atau apa kadang bisa jadi nangis atau itu bisa kadang-kadang kalau dia sedih aku ikutan nangis nih ngebacain. Maaf, ini apa sih? Ini Obsidian ya? Iya. Black Oxy ya? Onyx? Bukan. Iya, Obsidian. Bukan Tulmo.
Obsidian. Iklan, soalnya gue tiba-tiba ke berasa energi buat ngebantu grounding. Iya. Soalnya deketan sama orang-orang begini. Soalnya gue sama, gue juga pakai beli opsi. Iya, buat ngebantu grounding ya dengan orang-orang seperti ini. Iya. Jadi seperti itu. Jadi aku bingung mendeskripsikannya apa, tapi di beberapa teman-teman yang beli barang sama aku, ya jadi terserah, ini adalah dari kita spoiler dulu kali ya, apa yang diceritakan hari ini adalah dari pengalaman dan sudut pandang kita ya. Benar. Jadi dari pengalaman aku pribadi, beberapa buyers aku, beberapa pembeli itu sering memanggil aku adalah sebagai kayak penghubung gitu. Jadi aku sering kayak konektor, kayak barang ini untuk siapa gitu. Cocok apa enggak gitu. Terus biasanya kayak apa ya, jadi kayak the bridge gitu lah, jembatan untuk penghubung, mengoneksikan kartu kepada pemiliknya yang cocok, yang tepat seperti apa. Setuju. Ini kan ngomong-ngomong masalah jualan kartu ya, Kasora sendiri sebenarnya jualan kartu ini di mana sih, biar siapa tahu ada yang mau beli gitu? Aku jualan untuk saat ini masih online aja, ya? bisa di Instagram langsung. Boleh, taruh dong. Sora_tarot di sana jual. Aku jual semua original kartunya, import juga gitu. Jadi jualan aja. Jadi awalnya itu memang sebenarnya cuman karena pas lagi ngebacain terus kayak, Kak itu bagus nih kartunya, aku mau juga gitu. Jadi ya udah. Melayani konsultasi gak? Melayani konsultasi. Kalau Daryl itu sering dia kalau weekend tuh dia suka buka ada mau konsultasi cuman buat berapa slot gitu. Iya, berapa slot. Iya. Dan maksudnya kayak dia sering, jadi kalau kalian mau lihat itu juga bisa juga ke Daryl juga, dia tiap weekend kadang suka buka ya kalau lagi free ya. Free. Iya, bisa dicek juga. Iya. Jadi kayak berarti memang bukan suatu kebetulan ya, maksudnya gue bisa dapat hari ini tuh bisa kedatangan kalian yang dua-duanya sebenarnya sangat familiar sama tarot-tarot ini gitu ya. Iya. Dan nanti ke depannya kita bakal ngebahas apa, stay tune. Pertanyaan berikutnya gue lihat ya. Jadi kan kita udah kenalan nih. Nah sekarang mau kenalan lebih deep nih sama kalian. Asik. Udah ini ya pakai cue cards ya. Udah. Kalau kan tahu tinggal orangnya dua gue. Nih kalau boleh tahu nih, kalian familiar sama Shio gak sih? Shio ya. Tahun lahir lah. Kalian Shio-nya apa sih? Gue tahu. Ular. Aku kerbau. Kerbau. Oke. Gue naga. Oke. Oke kan, soalnya mau nanya umur kan agak gimana gitu ya. Kalau Pak Shio kan ketahuan. Enggak, tapi kan agak seumuran kita kan sebenarnya. Oke, terus masalah nickname gitu kan. Kan tadi kalau gue juga udah spill ya namanya. Lu kan sebenarnya kan namanya Irfandi Hamzah. Nah, terus Irfandi Hamzah. Terus bisa jadi Daryl Wezi. Boleh ceritain dikit gak sih? Kenapa? Jadi tuh waktu kecil, jadi Daryl ini ada satu anak bule lah kecil, warna rambutnya yang waktu gue pernah gue cat rambut. Iya. Ya kalau lihat timeline di Instagram gue sempet Kemarin biru. Oh, waktu pas yang terakhir memang gue cat lagi. Oh, bukan yang warnanya salah. Salah merek. Gitu. Jadi jadi warnanya tuh kayak matte ash gitu lah. Ya rambutnya persis kayak yang gue cat rambut itu. Jadi si Daryl ini kayaknya friend lu kayaknya. Iya, gue sempet ini ya Parallel Universe. Kasih lihat. Ini salah satu album, ini kaset. Masih bener-bener kaset. Iya. Ini kaset, judul albumnya Parallel Universe. Ini mini album. Iya, mini album. Jadi ini kaset kesannya jadul, tapi ini nggak jadul ya. Sebenarnya ini tuh dibikinnya udah yang di era udah digital. Cuman si Daryl ini biasalah anak indigo, anak itu kan memang suka nyeni ya. Kayaknya pengennya old soul gitu. Jadi tetap dibikin berupa kaset loh. Serius ini bikin buat kaset zaman sekarang tuh susah banget kan. Aku punya tape-nya buat nyetel. Aku ada. Wow, gila lu. Maksudnya ini buat nge-produce kaset tuh sekarang susah banget. Lebih susah dibanding lu bikin produce lagu digital gitu. Dan dia tetap sampai sekarang pun dia tetap kalau bikin lagu tetap bikin ada kasetnya. Lanjutin. Iya. Jadi Daryl ini ya dia nih gitu yang sering gue lihat waktu gue kecil. Waktu SD sih gue lihat dia. Tapi dia berarti hantu temen lu gitu? Bukan hantu ya. Sebenarnya dia kayak kalau gue lihatnya mimpi sih gitu. Jadi gue sosok ya? Iya, vision. Jadi kadang dia ada di samping tempat tidur gue gitu, kayak yang lagi main aja begitu gitu. Terus kayak tapi dia mukanya dia lagi gitu. Gue nggak tahu siapa, tapi gue menyebut dia waktu SMP ya itu Daryl deh. Gitu. Gue akhirnya gue bikin. Gue salah satu orang yang mengerti konsep The Secret. Kalau kalian baca buku namanya The Secret, itu yang nulis Rhonda Byrne. Jadi Rhonda Byrne ini bilang intinya kita tuh bisa create destiny kita gitu, yang kita mau gitu ya, based on energi kita. Nah, gue waktu itu bilang kayaknya sih gue pengen deh jadi musisi.
gue mau nulis lagu tapi nama gue bukan Irfandi Hamzah, tapi Daryl. Kalau Wezinya? Nah, Wezinya itu karena gue suka Weezer. Oh, that's why. Jadi dari Wezi. Tapi ini kalau ini dikenal sama orang-orang sekarang di saat ini, orang-orang kenal lu sebagai Irfandi atau Daryl sih? Kalau di perkantoran, dunia perkariran, mereka manggil gue Fandi. Tapi kalau di dunia industri musik di Indonesia, teman-teman juga yang dari scene indie ya, apalagi gitu, mereka manggil gue kalau nggak Daryl ya Wezi. Gitu. Soalnya teman gue kan, lu kenal si Nuansa kan? Iya, Nuansa. Pas gue lagi ngobrol sama dia gitu, terus gue bilang, gue punya teman clairvoyance. Terus dia bilang, gue temen gue juga ada. Terus tiba-tiba kok ngomongnya sama, jangan-jangan si Wezi ya? Iya sama. Iya, Nuansa. Halo Nuansa. Iya, dia manggil dia kayak manggil lu namanya Wezi. Gitu. Wezi, ya karena Nuansa itu sahabat deketnya, sahabat dekat gue juga. Oh. Gitu. Jadi dari kuliah, teman kuliah. Ada iklan di depan. Iya. Oke, bocor nggak sih? Bocor ya? apa-apa. Kita mah kan soalnya di sini natural. Iya, natural. Ada yang jualan di depan ya udah. Oke. Tadi kan jadi Daryl Wezi gitu ya. Kalau Kasora, Sora itu nama asli apa enggak sih? Karena gue sebenarnya jujur ya gue agak penasaran gitu waktu pas gue akan dengar Sora. Seingatku kalau orang Jepang nih jangan-jangan gitu kan. Karena Sora itu kan kayak nama orang Jepang gitu kan. Kayak namanya di Digimon gitu kan. Kita kayaknya berarti suka Jepang. Iya, betul. Iya, makanya pas yang suka namanya Sora Tarot, gue penasaran ini namanya Sora beneran Sora atau bukan ya? Silakan. Jadi sebenarnya nama asli aku tuh Soraya. Oh, Soraya, benar. Jadi memang saya gak sekreatif kamu sih. Iya, benar. Jadi waktu itu nama asli aku kan Soraya gitu. Terus habis itu sempat mencari wangsit gitu ya, waktu mau mulai pertaratan tuh bingung nih gitu kan. Mau namanya kalau mau dipotong Soraya tuh kayak Intersign Films takutnya kan. Maaf ya, aku suka bercanda. Jadi aku bilang kayak oke, ini either aku mau potong jadi Sora atau aku mau jadi Ayah. Kenapa nggak Raya? Keren loh. Raya, ya bener. Tapi berat ya kayaknya. Gitu kan, Raya tuh berat besar, gitu kan. ya. Badanku udah besar. Jadi aku waktu itu Raya tuh kan terus mikirnya asosiasinya nanti jalan raya gitu kan, mikirnya gitu. Terus mikir sempat kayak aduh, aku mau Sora atau mau Ayah gitu. Nah, dua-duanya Jepang juga sih. Jepang juga. Iya. Nah, jadi sebenarnya kenapa ada sedikit Jepangnya itu? Jadi waktu aku masih kecil, kamu masih sempat hidup di zamannya film Ocean gak sih? Iya. Tapi kita nonton Ocean udah gede sih guanya. Itu Ocean waktu gue umur 4 tahun nonton. Iya, udah nonton. Udah nonton ya. Jadi kita seumuran ya. Nah, terus aku tuh waktu masih kecil tuh aku sering dipanggil Ocean karena kan aku putih gitu kan, sipit gitu dipanggil Ocean. Nah, jadi memang ada unsur Jepang-Jepangannya lah ya, karena waktu masih kecil tuh selalu dipanggil sama aku punya nenek aku sering manggil aku dulu ya guys, gak sekarang. Ini si boneka Jepang gitu. Nah, terus abis itu mikir nih namanya Sora atau Ayah gitu kan. Nah, ternyata pas aku cari tahu tuh sempat nanya-nanya sama teman juga yang ngerti gitu kan, ada senior juga di dunia pertarotan. So aku sempet nanya, "Kok ini namanya bagusan Sora atau Ayah?" gitu. Minta petuah sama senior gitu kan. Siapa tahu kita dipilihin nama baik gitu. Terus dia bilang, "Kayaknya bagusan Sora." Dia bilang terus pas aku cari tahu filosofis yang aku ambil adalah Sora itu kan artinya langit dalam bahasa Jepang artinya langit gitu. Nah, langit bisa Jepang juga. Sora kan langit kan. Langit itu luas gitu. Langit itu luas dan ingin menaungi semua. Betul ya. Jadi artinya apa? Aku tuh pingin luas, pingin tahu banyak hal gitu ya. Terus habis itu warnanya biru. Biru itu berhubungan dengan intuisi. Karena kan aku memang berawal jujur aku belajar tarot itu awalnya adalah intuisi. Aku anak otodidak. Gitu. Jadi makanya oke deh pilih nama Sora karena memang mewakilkan langit gitu ya. Artinya tiada terbatasnya dan berusaha pembacaan memang banyak memakai intuisi yang diwakilkan oleh warna biru. Dan kebetulan ya udah jadi deh Sora Tarot gitu. Seperti itu. Nah, jadi kan udah tahu yang namanya Daryl, Irfandi, Sora, ternyata Soraya gitu. Ada nama keluarga gak sih? Soraya apa gitu? Soraya Halim. Soraya Halim. Jadi kan ada marganya Lim kah? Iya betul. Langsung ketahuan. Bener. Marganya Lim. Nah, tapi kan berarti udah nih kita udah tahu namanya mereka sionya apa. Nah, sekarang gue pengen tahu ini adalah
kegiatan kalian tuh sehari-hari tuh sebenarnya apa, profesi kalian. Tadi Daryl kan udah sempat ngomong kan kalau lu kerja kantor gitu ya. Lu kantor. boleh ceritain gak sih sebenarnya lu background lu tuh apa sih sebenarnya selain dunia spiritual ini? Kan kita selain dunia spiritual ini kita juga orang normal ya. Orang saya, ya emang normal sebenarnya. Normal. Kita orang normal, kita kerja Napak ya juga. kak ya, Napak itu ada tuh kaki. Iya, walaupun kita kan sering dikatain halu juga Iya, ya. benar. Ada aja orang gitu ngomong kita halu atau gimana, ya udah lah ya. Ya gak sih? Kok mau bilang iya? Ya, tapi nah kita coba kalian itu profesinya apa sih sehari-hari? Kalau aku sehari-hari, kalau sekarang ya aku kerja di sebuah tech platform, giant tech platform yang kalian suka, ya udah tau lah semua orang lah si tech platform ini. Nggak apa sih lu nyebutin nama juga nggak apa-apa. Siapa tahu mau endorse gue. Ya yang sering joget-joget gitu ya kan. Di TikTok ya? Enggak, tapi ini sister app-nya. Oh, berarti masih dari waktu itu ya? Masih. Awet juga ya? Awet. Apa namanya Halo ya? Hello. Jadi sekarang aku kerja di situ dan sebenarnya aku kenal Kasora karena aku onboard Kasora di aplikasi itu. Oh gitu. Ya, gitu. Lu di Hello itu sebagai apa sih? Jadi creator partnerships. Creator partnership. Berarti Jadi, lu mencari kreator kayak kalian. Emang dalam seharinya juga kreatif ya berarti. Iya benar. Oke, ini tuh si Daryl yang sekarang saat ini lu kerja sebagai kayak kreator ya ini. Partnership, Sebelum-sebelumnya kayaknya lu tuh udah banyak banget. Iya, benar. CV-nya banyak di banyak macam. Boleh ceritain gak sih lu pernah ngapain aja di apa gitu? Interesting. Iya kan lu nulis juga kayaknya nulis ya kayaknya. Iya. Nulis sih. Nulis lagu. Nulis lagu Iya ya? benar. Jadi dari dulu tuh gua awalnya kerja sebagai music publicist. Jadi gua bantu band-band indie di Indonesia, di Jakarta. Tau gitu gue mesti kenal sama lu lebih awal deh. Iya. Dulu awal karirnya itu gua bantu promosinya, terus abis itu gua sempat jadi penulis juga ya, penulis lepas. Tapi nulisnya itu sebenarnya lebih ke kontributor untuk konser-konser di Jakarta dan wawancara artis-artis internasional waktu itu. Oh, tapi masih bidangnya di musik ya? Iya, tapi kayak belum jauh-jauh lah ya. Iya, gitu. jauh-jauh. Setelah itu gue jadi ya bekerja di bidang advertising juga. Gitu. Terus sebagai account, abis itu ganti lagi profesi sebagai copywriter. Terus ya jadi ya benar nulis. Iya. Di kata-kata ya gitu ya. Tuh, padahal lu kan nggak cerita. Iya. Ya benar, jadi kalau misalnya lihat iklan-iklan yang ada di Indonesia ya, salah satu yang bikinnya ya tim gue juga dulu. Terus juga setelah itu Oh, berarti kamu dulu anak agensi ya? agensi bener. Iya. Sama kayak Tommy sebenarnya. Iya, terus Terus dari situ setelah itu gue di musik lagi juga gitu, jadi marketing, digital marketingnya, dan sempet jadi banker selama 4 tahun. hah, serius lu juga jadi banker? Jadi banker di digital untuk sebagai digital marketing personnya dan influencer specialist. Wow, panjang Iya. sekali ini. Jadi dia tuh udah makan garam banyak banget ya. Iya, jadi itu 4 tahun, habis itu baru deh sekarang di ByteDance. Iya. ByteDance tuh yang punya TikTok dan Hello Oke. dan CapCut. Tapi sekarang Mas Ali masih WFH apa nggak tahu? Masih WFH. Masih WFH ya. Terus kalau si musik-musik ini gimana? Musik-musik ini, nah iya. Project idealis kan berarti? Ya ini idealis sebenarnya kayak. Jadi kan dulu waktu gua masih kecil ya, umur 13 tahun ya. Gue mulai nulis lagu lah gitu. Karena ya gitu. Mimpi si Daryl ini tuh setelah gue ketemu si Daryl ini jadi lebih ini banget sama musik tuh, kayaknya aspired banget lah gue, kayak gue pengen nulis musik. Itu nggak bisa dijelasin. Padahal gue nggak melihat si Daryl ini nyanyi atau dia. Kayaknya dia soulnya deh. Hah? Soulnya. Bisa gitu ya? Soul jadi musik kayaknya. Mungkin ya. Iya, Gua- jadi triggernya sih kayaknya. Mungkin. Terus dari situ gue nulis lagu, judul lagu pertama yang gue tulis tuh Rainy Day. Karena gue suka hujan dulu. Melo banget ya, Iya. Rainy Day. Akhirnya gitu deh, gitu. Gue suka yang ada di atas. Gue tuh suka benda-benda yang ada di atas. Oh, that's why Bilang- ada orang yang bilang lu juga starseed ya. Ya, nah Karena itu lu- dia. Karena lu ada ketertarikan sama Iya, astrologi gitu ya. Benar. Dan itu dari kecil. Terus akhirnya Versi. ya, makanya nama-namanya tuh Maze of Fears, album pertama ini. Yang hasilnya tuh tahu udah ada berapa album sih sekarang sampai saat ini? Udah Yang ini kan versi Jepangnya. bahasa Jepang. Wow. Ya. Jadi sih itu masih Jadi ini waktu itu album pertama 2012. 2012. Yes.
Mesospheres judulnya. Nah ini Ini mini album atau album full? Ini album full, Oh, ada 11 berapa? lagu. 11 lagu. Karena Semuanya gua suka original angka ciptaan 11. lu ya? Karena gue suka angka 11. Oh. Angel Angel number banget number. Angel ya. number. Iya, Iya. jadi 11 lagu gitu. Oh. Terus Proses akhirnya- pembuatan berapa lama sih? Ini cuma 6 bulan. Tuh, 11 lagu dalam 6 bulan. Gila. Iya. Jadi kompos sendiri, nulis sendiri. Kompos sendiri, nulis Maaf ya sendiri. saya jadi ikutan host. Iya, nggak apa-apa. Emang weekend bersama begini. Kayaknya semua bisa jadi host ya. Iya betul.